Okay, guys, the man has come. The man that is going to enlighten us all. Ya, akan memberikan kita pencerahan. Tapi bukan tausiah, tapi pencerahan. Wah, pencerahan pakai skincare aja. Oh ya, betul. Tuh kan udah ngomongin branding kan. Product and branding. Very smart. Oke. Okay. So, Yes. I welcome Bro Dodi Zulkifli, the man that I look up to, the man who is the king of blueprint in branding. Oke, Bro, welcome. kita mau ngobrol apa nih? Yang bincang bareng Bro Neil. Thank you banget udah mau meluangkan waktu. Thank you banget dalam kondisi lo yang gua tahu sangat produktif. Thank you banget, Bro. Iya, thank you. Saya juga terima kasih udah dikasih waktu untuk berbagi nih ke teman-teman supaya lebih bermanfaat lagi. Gimana hari Bro, ini? lo gimana bro Nih? aktivitas lo? Kita ngobrol-ngobrol ngalur ngidul dulu bro. Oh, tapi kalau topiknya itu ciptakan peluang dan profit. Oke, siap lah. Oke. Lo gimana bro? Belakangan ini selama 2-3 bulan terakhir ini semenjak new normals has been adopted, gimana bro? Ada anything affected to your business? Anything affected? Ya. Jadi gini, kalau saya di agensi, banyak teman-teman agensi yang kena dampak gitu, dan saya pun sebetulnya juga kena, saya sendiri juga sebetulnya kena dampak gitu. Cuma hanya saya di tahun lalu saya berangkat haji tahun 2000, tahun kemarin saya berangkat haji. Salah satu doa saya adalah gini, saya minta supaya saya jualannya di awal tahun, tapi untuk kontrak sampai akhir tahun. Dan ternyata terbukti bisa. Jadi gini, saya udah punya antrian klien itu sampai di bulan Oktober. Nah, dan mereka hari ini masih bayar secara sesuai term of payment lah. Rutin. Ya berapa ada satu dua kecil lah. Nah, jadi artinya di bisnis saya, alhamdulillah jadi nggak kena dampaknya, karena kita punya kontrak yang udah di set gitu di awal tahun. Tapi beberapa klien yang calon yang akan masuk, beberapa memang menunda ya. Calon klien baru yang akan masuk kan beberapa menunda karena mereka wait and see dulu nih. Itu kan. Gitu. Itu sih paling. Tapi saya walaupun begitu tetap prepare ya, tetap prepare untuk apa yang harus dilakukan nih kalau memang normalnya jadi begini kan gitu. Nggak lucu juga kalau kita nggak persiapan gitu untuk menghadapi new normal gitu. Nanti tahu-tahu sampai bener-bener udah sampai Oktober, ternyata kondisinya masih gini ya gitu kan. Betul. Itulah kira-kira. Jadi lo mulai dengan sebuah cerita bahwa doa lo terkabulkan. Jadi lo mendapatkan sebuah suara, kayaknya pengen banget di awal tahun itu gue dapetin proyek-proyek supaya bisa mengcover seluruh pengeluaran gue setahun. Dan doa lo terkabulkan. Jadi ini keren banget. Thank you banget bro. Lo udah memulai dengan itu, artinya above every knowledge, above every information, above every skill is God. Kalau udah di blessing, anything can happen. Pertanyaannya yang lagi nonton, seberapa rajin lo mintanya, gitu kan? Oke guys, itu sentilan-sentilun. Oke guys. Tapi gini, jangan sampai kita cuma artinya gini, kita berharap itu terjadi tapi kita nggak nyiapin tempatnya gitu. Artinya gini, ya Allah saya minta duit, misalnya saya minta air 10 liter gitu, tapi wadah yang saya siapin cuma 1 gelas yang isinya setengah liter gitu. Ya nggak bakal bisa dapat, ya nggak bakal juga bisa dikasih 10 liter gitu. Nah, very good. Makanya, jadi itu harus imbang ya. Kalau saya tuh dapat prinsip dari mana ya, saya lupa. John Maxwell kalau nggak salah. Nah, namanya luck itu keberuntungan adalah persiapan ditambah kesempatan itu. Kesempatan
itu faktor eksternal tuh. Itu kita nggak bisa pengaruhin ya kesempatannya. Itu Allah yang datengin tuh. Tapi persiapan itu dalam kontrol kita. Ya. Kesempatannya ada, tapi kalau kita nggak punya persiapan, ya sama aja kita nggak bisa ngambil kesempatan itu. Tapi kalau persiapannya kita siap-siap, tapi kalau kesempatannya nggak ada juga, ya nggak bakal bisa jadi juga gitu. Nah, kita butuh dua hal itu sih. Tapi setidaknya kita sudah siap. Setidaknya kita udah punya persiapan, dan persiapan itu adalah skill dan experience yang juga bisa dijadikan monetization sebagai jasa. Betul. Itu tetap harus disiapkan. Itu harus disiapkan karena 2 tahun yang lalu 2016 itu Neymar ada lonjakan, agensinya ada lonjakan klien banyak. Kenapa? Karena teman-teman UKM ini mulai tumbuh nih 2016. Kesadaran akan melakukan brand itu mulai sadar ya, mulai 2016 itu. Benar. Pak Bi mulai muncul, sharing di mana-mana gitu. Teman-teman UKM mulai sadar akan namanya brand. Sebelumnya, itu sebelum 2016 jualan awareness-nya mulai tinggi nih. Awareness-nya mulai tinggi. Iya, mulai itu 2016 momentumnya. Itu titik momentumnya. Ya di mana saya kelimpahan order banyak tuh. Nah, pada waktu 2016 kelimpahan order, persiapannya kagak ada. Oke. Jadi gue selentingin dulu ke teman-teman ya. 2016 atau 2017 gue pernah nge-DM dia di Facebook. Bro, gue ada rencana mau bikin brand ABCDE. Terus dia bilang, gak ada yang gue suka. Selesai, gue gak pernah kontak lagi. Masih kan gak lo? Oh iya, dia lagi-lagi sibuk-sibuk ya bro. Aduh. Oke bro, ini kan gue sering ngikutin bro. IG lo gue sering ngikutin. Wah ini ada dari Korea nih, welcome. IG lo gue sering ngikutin, insights lo gue sering ngikutin, dan teman-teman yang belum kenal, yang belum tahu Dodi itu siapa, tolong follow, ada di atas sini, follow. Tolong dengerin sebelum banyak tanya, dengerin kalau perlu 3 minggu gitu lo nontonin tuh semua feednya dia deh, nonton. Karena sebelum lo nanya kayaknya informasi di feednya aja udah bisa bikin lo pinter gitu. Itu menurut gue. Jadi gini bro, kondisi sekarang itu kan banyak banget situation yang orang itu banyak berandai-andai bro, berandai-andai. Andainya gue begini gimana? Andainya gue begini gimana? Andainya ekonomi Indonesia begini gimana? Yang bikin gue gedek tuh kalau udah mulai mikir, andainya ekonomi, andai Indonesia nanti ke sini. Nah itu gue mau merubah mindsetnya. Before you think about the nation, you have to think about yourself. You have to think about your family. You have to think about your neighbors. You have to think about your local area. Ya kan? Yes. Nah, kembali ke self itu even today before having live with you, one of my far family members sempat nanya, bro, gua kalau mau bisnis online, menurut lo gimana? Dia adalah seorang karyawan yang kerja di BUMN. So, gue bilang, lo nonton IG gue malam ini adalah manusia hebatnya akan menceritakan. Fitnah itu fitnah. Gue paling gampang sekarang kalau jawab orang udah, lu punya pertanyaan ini nonton live gue masih nonton live gue masih selesai gitu. Merepresent pertanyaan banyak orang gitu kan. Itu kayaknya ngajak orang live tiap malam itu kayaknya pelarian aja biar nggak ngejawabin ke DM banyak orang tuh. Nggak juga, sekalian memperkenalkan orang bahwa di dunia ini expert itu banyak. Di dunia ini expert itu banyak, orang baik itu banyak. Jangan beranggapan orang itu dikit-dikit, jangan punya asumsi lah, jangan punya asumsi yang kemana-mana. Ini membuktikan bro. Dan bro, kembali ke core topik kita bro. Dalam kondisi kayak begini, apa sih bro tips? Kita mulai dari 2 fase bro. Fase tips yang lo bisa share ke teman-teman untuk menciptakan peluang bro. Itu fase pertama. Artinya someone who doesn't know what should I do next.
Nanti fase kedua adalah menciptakan profit. Berarti someone maybe who has a business tapi nggak tahu how to get more profit, misalnya. Oke. Oke, jadi gini, kita ngomongin peluang dan profit itu kayaknya itu dua satu keping mata uang itu tuh nggak bisa dipisahin. Peluangnya ada, tapi kalau kita nggak bisa itu create jadi profit ya buat apa juga gitu. Artinya gini. Oke, kita mau peluang dulu ya di awal. Peluang itu munculnya dari mana sih? Peluang itu muncul dari masalah. Satu tuh. Peluang muncul itu karena ada masalah. Nah, muncul masalah dari mana? Muncul masalah itu disebabkan biasanya karena perubahan perilaku. Ya, perilaku baru pasti memunculkan masalah baru. Contoh, contoh. Saya ngomong yang agak jauh dulu ke belakang. Ketika HP pertama kali ada, gadget itu pertama kali ada. Oh, kita mundur lagi ke belakang dulu. Sorry, saya mundurin ke belakang dulu. Dulu, yang namanya zaman saya nih, zaman SD, saya zaman SMP nih, zaman SMP sama SD saya tahun 90-an itu. Yang namanya komputer, Microsoft Word, itu nggak banyak orang bisa. Maka muncullah peluang dikursuskan. Ada lembaga kursus komputer. Nah, karena ada masalah pada zaman-zaman itu. Hari ini tak ada namanya kursus komputer. Sekarang yang komputer itu sudah ilmu bawaan, life skill, nggak bisa online, nggak bisa pakai Google, nggak bisa pakai internet, nggak bisa hidup sekarang. Gitu. Dulu saya tahun 2000 berapa tuh? SMA, saya masih ingat kok, 2001, 2002. Awal-awal munculnya online. Saya kursus untuk internet. Cara survei coba. Saya pakai apa tuh, Netscape atau pakai Internet Explorer zaman itu. Cara MIRC, cara chatting. Itu zaman itu masih kursus cara chatting. Ada yang ngetik WordStar tuh bukan zamannya Mas Dodi SD. Itu zamannya gue SD. Zamannya dia SD, gue udah buka kursus. Nah, terus. Ya, jadi peluang itu muncul karena ada masalah-masalah itu. Ya, sekarang yang namanya Google itu nggak usah dikursusin. Terus ini saya. Zaman ini ya, orang-orang yang milenial mentok ya, milenial yang mendekati Gen X ya. Jangan-jangan masa peralihan. Itu ngobrol di depan kamera itu nggak gampang. Kita harus beradaptasi untuk itu. Benar. Tapi anak-anak hari ini Gen Z itu bawaan hidup sudah. Anak-anak Gen Z itu ngomong di depan kamera, mereka lebih jago daripada kita semua nih. Iya, tapi ke problemnya ngomong ke depan kitanya nggak jago, ngomong ke kameranya jago. Ya, berarti itu masalahnya. Berarti muncul masalah baru kan? Gitu. Nah, jadi peluang itu muncul karena ada masalah. Nah, munculnya HP, munculnya gadget ini mulai banyak masalah baru muncul. Perilaku orang sering di depan HP, ini masalah baru banyak muncul. Contoh, mata, mulai dari mata nih. Ini bisa jadi berapa peluang coba? Kacamata, vitamin mata, entah nanti yang punya pijet mata, apapun itulah bentuknya. Iya, betul. Kemudian apalagi? Tadi itu nggak jago ngomong sama makhluk hidup gitu. Ngobrolnya sama orang gaib gitu kan. Berarti nanti akan ada kursus tuh, mungkin cara ngobrol sesama manusia gitu misalnya. Iya, betul. Ya. Betul banget. Artinya kita harus mempelajari peluang-peluang ini dari mana? Dari masalah-masalah sekitar kita. Kalau kita, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara dapetin, kita tahu ada masalah-masalah itu muncul. Yang pertama adalah kita mungkin yang kita alami sehari-hari lah. Masa sih sehari-hari kita nggak pernah punya masalah? Nggak mungkin kita nggak pernah punya masalah. Betul. Kalau kita ngobrol sama orang nih, sama teman, dia banyak ngeluhnya atau teman kita yang ngajak ngobrol, dia banyak ngeluhnya atau banyak sharing ide? 80% mungkin dia banyak ngeluhnya. Dan keluhan-keluhan itu sebetulnya calon-calon peluang baru. Potential opportunity.
Yes, betul sekali. Itu satu, itu yang paling gampang. Yang lebih advance, baca Google. Itu data banyak sekali dan gratisan. Saya hobinya tuh tiap pagi baca data di Google. Perilaku baru apa yang muncul. Saya sering banyak baca data-data riset. Contoh yang misalnya mahasiswa Wadi lah, saya ambil yang paling gampang lah, dari mahasiswa Wadi. Ini sekaligus gimana cara mencari peluang ya. Bahwa mahasiswa Wadi pernah mengatakan gini, saya waktu itu ikut e-course-nya dan juga saya punya data risetnya bahwa ada 4 mega shifting gitu. Dengan new normal. Saya mau ngomong satu aja, bahwa mega shifting hari ini adalah yang namanya bottom of pyramid gitu kan, kembali ke piramida yang paling dasar, itu tentang fungsional dari sebuah produk. Hari ini mungkin nggak ngomongin lagi prestis, bukan nggak ngomongin ya, mungkin lebih sedikit mereka akan kembali ngomong tentang fungsional. Artinya apa? Peluang hari ini adalah menciptakan brand-brand yang punya value yang cukup tinggi, buang tuh prestis, fungsional, murah, tapi punya value lebih tinggi. Nah, gimana cara create value nanti setelah ini? Nah, dengan cara seperti itu kita refleksi lagi. Oke, untuk bottom of pyramid, kira-kira potensi apa yang saya punya? Kompetensi apa yang diri saya punya? Balik saya ke situ. Kita kemudian ini saya coba aplikasikan ke bisnis saya. Mungkin teman-teman ini biar sedikit ada gambaran. Saya agency di visual identity yang ada plus strateginya, brand blueprint. Nah, NEMA kalau secara harga mungkin kalau ngomong piramida harga itu agak di atas. Harga di atas tuh, secara ngomong piramid. Nah, saya nggak tahu apakah ke depan ini masih mereka punya daya beli atau enggak, itu saya belum bisa meraba-raba itu. Tapi karena saya nggak bisa meraba itu, apa yang saya harus apa yang harus saya lakukan adalah saya melakukan persiapan. Karena saya nggak bisa mengandalkan sesuatu yang nggak bisa saya kontrol gitu. Saya melakukan apa yang bisa saya kontrol. Saya lebih enjoy kalau lebih enjoy saya ya memang prinsipnya gitu, kita hanya bisa mengontrol, kita hanya bisa melakukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Oke, apa yang kita mau lakukan? Saya waktu itu meeting sama tim waktu Ramadan, awal Ramadan. Ya muncullah beberapa ide. Ada data risetnya bottom of pyramid. Oke, kita kembali ke bottom of pyramid. Gimana nih kalau fasilitas logo ini kita buang-buang visual identity, buang-buang semua, biar kembali ke basic lagi paling dasar. Akhirnya kita bikin ada 3 brand baru. Mulai dengan paling bawah, menengah, dan agak atas. Jadi semua harga logo saya makan semua tuh. Mulai harga 150.000 saya ciptakan brand baru. Itu tapi brand baru semua ya. Kalau beda segmen, kudu brand baru. Nggak bisa, lo nggak bisa ganggu image brandnya. Iya, ganggu image-nya yang di atas gitu. Iya. Celsius Design 150 sampai 1 juta. Setelah itu 2 juta sampai 5 juta. Setelah itu 5 juta sampai 25, enggak salah, itu 25 sampai 50. Nah, itu saya makan semua. Artinya apa? Ini 2 orang agensi lagi ngobrol nih. Aduh, bagus banget. Iya. Caliberworks juga melakukan hal yang sama. Oke, lanjut. Iya. Nah, itu prepare yang saya siapkan gitu. Kenapa saya melakukan itu? Ya karena itu kita mulai dari apa yang kita bisa dulu. Kita jangan mencari sesuatu yang di luar sana yang kita nggak mampu ya, yang secara saya harus belajar pasarnya lagi, saya harus belajar kompetensinya lagi. Wah, itu terlalu panjang lah untuk dipelajari. Karena kalau misalnya saya mau masuk ke frozen food, saya tahu data tentang frozen food, saya punya banyak data tentang itu. Senang jilbab, saya punya banyak data. Klien-klien saya juga jilbab dan kosmetik. Saya punya data riset tentang itu. Tapi kembali lagi ke learning curve, yang dimana kalau kita mempelajari sesuatu yang baru, kita bakal jadi newbie lagi gitu. Kalau hari ini misalnya saya udah 10 tahun di agency, mungkin kalau level ya bilang master lah, agak di atas itu. Sedikit nyombong gitu. Tapi kalau saya belajar frozen food, ini saya jadi newbie lagi. Saya jadi kanak-kanak lagi. Nah, gitulah kira-kira bro. Hold the thought bro. Bro, hold the thought. Hold the thought, gue mau question about mindset relate to yang peluang, relate yang lu barusan ngomong. Jadi gini bro, lu ngebayangin gue lagi datang ke lo, bukan sebagai Sunil, tapi sebagai orang yang bener-bener blank, like I need help. Tapi mindset gue, nah ini gue ceritain lo mindset gue dulu ya. Jadi gue aware tentang mindset gue. Mindset gue itu tiap kali mikirin peluang itu selalu terjebak dalam konteks, misalnya gue mengidentify masalah, ada nih masalah nih,
terus melihat nih peluang. Oke, ini udah masuk nih di kepala ya, udah lihat masalah, udah lihat peluang, udah tahu peluangnya, udah tahu kira-kira market size-nya. Wah, ini banyak nih kalau gue bikin. Contohnya misalnya kita ngomong kacamata deh. Sekarang makin gila lagi orang ini, lu nggak usah bikin kacamata khusus, tapi lu cuman tempelin kayak lu cetak apa tuh yang kayak stiker yang bisa lu tempel sini buat UV misalnya. Itu kan ide yang lu bisa jual dengan harga mungkin maybe 30,000, 40,000 kan lu bisa dapat marketnya. Stupid idenya begitulah ya. Tapi gue langsung berhenti. Tapi untungnya cuma 5.000. Gue jualannya belum tentu bisa banyak. Jadi gue kejebak sama gue pengen quick profit, much profit dalam waktu yang sangat cepat with effort yang sangat dikit. Itu menurut lo mindset kayak begitu untuk menyarikan peluang itu mindset yang bikin orang capek atau salah atau gimana, bro? Oke. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan mindset itu. Nggak ada yang salah ya. Pengen cepat dapat untung gede itu wajar. Coba kalau nggak diimbangi dengan siapa kitanya, itu jadi masalah. Nggak nyadar kita posisi di mana. Ya, kita nggak nyadar. Misalnya nih, beda kasus gini. Bro Sunil, misalnya tadi ya ada orang yang punya mindset bahwa saya pengen untung cepat. Ternyata dia sudah punya 10.000 reseller. Nggak, no problem kan artinya? Iya, benar banget. Jadi tinggal bikin produk dilempar ke 10.000 orang. Ya, terus selesai. Walaupun 5.000 untungnya. Nggak, jadi nggak masalah. Yang jadi masalah adalah gini. Saya bukan siapa-siapa. Saya belum tahu ilmunya. Saya nggak punya pengalaman tentang itu. Tapi pengennya gitu. Itu maksud gue. Ya. Jadi kalau memang ada gitu, saya sering bilang gini kalau sama orang yang kayak begituan tuh. Kalau ada yang bisa kayak begituan dalam waktu 5 menit, 10 menit jadi 1 hari, 2 hari jadi. Saya udah ngambil duluan, nggak bakal saya ceritain ke kamu gitu. Artinya there is no such thing. Ya enggak, itu sesuatu yang ya mungkin ada, tapi itu keajaiban lah. Iya. Ada. Ya, ini gitu. Kalau berani melakukan transaksi narkoba 1 ton, nah itu cepet dah lo tuh ya. Hari ini pesen narkobanya besok gitu. Terus sering mati gitu. Oke, lanjut bro. Gitu. Ya. Lanjut ke apa ya? Tadi lu ngomongin peluang dan lu mau masuk ke arena value. Oh ya, mau cari peluang dulu. Oke. Nah, kita ngomong peluang lagi. Saya ngomong peluang lagi nih. Jadi kadang-kadang ada trap juga di teman-teman yang masih pemula. Trapnya adalah karena saya bisa masak ayam goreng, maka saya akan masak ayam goreng. Itu trap tuh. Bukan nggak boleh melakukan itu, tapi kita perlu cek. Kalau kita berbicara tentang bisnis, kita berbicara tentang hobi is the market yang tadi seperti Bro Sunil sampaikan. Ada nggak pasarnya nih? Kalau nggak ada ya jangan dilanjutin. Walaupun Anda bisa. Contoh misalnya, saya hari ini bisa bikin restoran. Ya bisa bikin restoran hari ini nggak apa-apa, bikin aja. Punya modal nggak apa-apa. Tapi matinya jangan ngajak-ngajak gitu. Artinya masih jangan ngajak-ngajak. Hari ini marketnya nggak ada dine-in restoran. Benar. Artinya kalau kita mau ngomong bisnis, kita bicara tentang pasar. Kita berbicara tentang apa yang ingin diinginkan pasar. Karena banyak sekali teman-teman ini berangkatnya adalah, wah mas, saya pengen bikin, waktu itu pernah ini serius kejadian. Waktu itu ada orang yang habis ikut pelatihan workshop tentang brand gitu. Waktu itu saya belum bikin workshop, makanya saya nggak ada workshop waktu itu tahun 2000 sekian, saya lupa tuh. Mas Dudi, saya mau konsultasi dong, saya udah bikin brand strategi nih, tolong koreksi dong. Oke, saya bilang ketemuan di Halim ya, saya jangan tanggal sekian, saya mau pulang ke Semarang, kita ngobrol lah di restoran dekat-dekat sini. Oke, ngobrol, dia presentasikan. Mas, saya presentasikan produk saya adalah ini, positioning ini, segmen saya ini. Oke mas, saya bilang, sebelum dilanjutin, saya tanya tentang produknya dulu. Karena dia bikin produknya adalah roti bentuknya buaya. Saya bilang, saya nggak butuh positioning itu dulu.
pertanyaan saya adalah, masalah apa yang ada di pasar yang solusinya adalah roti bentuk buaya? Karena konsumen itu nggak peduli rotimu bentuknya apa, mau bentuk tikus, mau bentuk megalodon, mau bentuk dinosaurus. Konsumen, I don't care, saya nggak peduli. Logika berpikir konsumen adalah, saya punya masalah dalam hidup saya, yang perlu saya selesaikan, kira-kira roti buaya bisa menyelesaikan masalah saya nggak? Sesimpel itu sebetulnya cara berpikirnya konsumen. Tapi kita kadang-kadang yang memperumit gitu. Kemudian nih teman-teman yang kita, sekarang kita masuk ke value. Nah, gimana cara ngebikin value? Katanya value-nya yang mendefinisikan diferensiasi dan atau apapun itu. Nah, value itu memang boleh dibilang diferensiasi apa perbedaan saya dengan yang lain. Namun, trap-nya yang paling sering adalah membuat value. Trap yang pertama nih. Wah, lupa ya, ngomong apa sih? Trap yang pertama tentang value. Oh ya, trap yang pertama tentang value adalah gini. Memahami bahwa diferensiasi selalu dari sisi produk. Benar, saya harus berbeda. Benar, produk saya perlu berbeda dengan produk yang lain. Tetapi mindsetnya, jebakannya adalah yang perlu diutak-atik itu adalah produknya. Padahal diferensiasi itu tercipta aslinya ya, asli definisi tentang diferensiasi, differentiation itu adalah perbedaan di persepsi, bukan perbedaan di produk. Contoh begini, Lifebuoy, kalian semua mungkin teman-teman sini tahu dong, Lifebuoy sabun apa? Sabun kesehatan. Iya. Lux, sabun kecantikan. Iya. Dulu, zaman dulu nih, nggak ada namanya sabun kecantikan sama sabun kesehatan, nggak ada. Sabun ya sabun, nggak ada nama sabun cuci tangan. Hari ini sabun banyak banget, mulai dari sabun wajah, sabun cuci tangan, sabun kesehatan, sabun kecantikan, ntar lagi ada sabun corona, apapun itu bakal nanti bakal ada, serius nanti ini nanti bakal ada. Bro, gue percaya bro. Temen gue sampai bikin coffee tapi dibikin mereknya COVID-19. Sabun. Coffee, tapi mereknya COVID. Coffee. COFFEED. Gitu ya. Nah, itulah. Tunggu. Nah. Ini seru nih. Buat gue bikin lu ngalir lebih seru nih. Jadi lu ngomongin soal diferensiasi. Diferensiasi ini kan ada dua perspektif ya. Perspektif yang jebakan, trap itu jebakan guys. Jadi jebakan itu adalah begini. Misalnya itu bukan Dodi aja yang ngomong, termasuk gue. Kalau gue apalagi nge-pitching, apalagi kalau bangun startup, wah makin digampar lo ketemu investor. Why should I come to you? Why should I buy your product? What is the differentiation point of your product? Benar nggak bro? Selalu dihantam kayak begitu, ya kan? Iya. Nah, sekarang kita kasih contoh. Kita kasih contoh biar audiensnya lebih gampang, lebih enak gambarannya bro. Jadi gambaran positif ya. Jadi begini, misalnya ada sari roti, ya. Ini kita bukan lagi mempromosikan brand, tapi ada roti tawar yang gue ingat sari roti. Terus ada roti apa lagi lah, misalnya Apple Bakery dekat rumah gue. Oke? Terus ada satu lagi orang ucuk-ucuk muncul, keluarin roti tawar tapi desainnya buaya, misalnya. Itu kan berarti cuman membuat desainnya doang yang beda. Betul, benar. Benar. Sampai di situ benar ya? Betul. Tapi kalau si roti A, merek roti tawar A dengan roti tawar B itu ada di market zona yang sama, let's say di komplek yang sama, itu kompleksnya misalnya di Jakarta Utara. Berarti differentiation-nya itu adalah di mana, bro? Kan sama-sama roti tawar. Kalau disuruh pergi ke Indomaret, misalnya gue bilang, Nil beliin roti dong, kan dia udah tua sekarang kondisi kayak begini, nggak mungkin pergi keluar, gue yang pergi. Gue kan nggak lihat merek bro, gue cuma lihat nih roti gandum atau karena di otak gue pokoknya roti. Tapi kalau buat nyokap gue ada preference-nya, gue mau roti yang ini karena ini. Nah, itu adalah differentiation. Mungkin gue bisa share lebih ke situ. Oke. Saya lanjutnya tentang sabun ya. Sabun belum selesai tuh. Sabun. Iya. Halo. Halo bro. Sip. Saya lanjutnya yang sabun. Lifebuoy adalah sabun kesehatan. Lux adalah sabun kecantikan.
faktanya, tanya sama siapa aja, itu sabun sama semua lah, nggak ada perbedaan. Yeah. Hampir mirip semuanya, hampir mirip semuanya. Yeah. Perbedaan diferensiasi itu hanya ada di persepsi kita. Oke. Ya, itu perbedaan antara sabun kesehatan dan sabun kecantikan itu hanya ada di persepsi kita. Oke. Untuk mendukung, gitu ya, kata Lifebuoy, untuk mendukung persepsi yang ada di pasar bahwa kita akan menciptakan persepsi bahwa Lifebuoy adalah sabun kesehatan. Cara mendukungnya adalah kasih aroma yang mirip-mirip sama karpol. Oke. Sehingga diferensiasi fitur produk diubah karena untuk mendukung persepsinya. Bukan mulai dari produk ini dulu, gitu. Iya. Gitu ya. Oke, saya kasih sampel lagi. Gimana cara menciptakan diferensiasi dan value? Yang namanya value itu bukan apa yang bisa kita lakukan saja. Kita bisa melakukan, tapi kalau konsumen nggak butuh, itu namanya bukan value. Yang namanya value adalah saya bisa melakukan, konsumen butuh, dan kompetitor nggak ada yang ngambil itu. Itu yang disebut dengan value. Jadi perpotongan dari 3 diagram itu. Kita kembali sampel value lebih real, lebih konkret lagi, gimana cara mengaplikasikannya. Misal nih, pernah makan kerupuk nggak, bro? Pernah. Kerupuk yang kerual-kerual itu, kerupuk apa namanya? Kerupuk kampung, kerupuk yang putih. Ya, kerupuk kampung lah, bro. Ya udah, kerupuk kampung lah. Lihat yang temennya gado-gado biasanya ya? Ya, benar sekali. Oke ya. Oke. Biasanya beli harga berapa, bro? Gua sih nggak ingat ya, paling seceng. Ya, nggak tahu, 1.000 ya. Oke. Biasanya makan sambil makan apa tuh kerupuk? Gua sih selalu makan itu nikmatnya sama gado-gado. Gado-gado. Apalagi yang biasa dimakan sama kerupuk itu? I don't know, asinan. Pokoknya yang berhubungan sama bumbu kacang buat gua kali. Oke ya. Ya wes, ya, kita ngomong gado-gado ya. Mas Bro Sunil, makan nih gado-gado nih. Makan gado-gado, butuh kerupuk dong. Biasanya di toples tuh kerupuknya tuh. Iya, betul. Di toples biru tuh. Ada loyalitas. Warna biru kan toplesnya. Ada loyalitas nggak sama brand tertentu? Kalau nggak nama nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Nah, gimana caranya menciptakan diferensiasi? Misalnya saya bikin nih kerupuk toplesnya saya kasih tulisan kerupuk spesial untuk gado-gado. Sama kerupuk yang nggak ada tulisannya. Ngambil yang mana kira-kira, bro? Ya pasti langsung ambil yang spesial buat gado-gado. Why? Because it connects, I want to menikmati. I want to menikmati my gado-gado, apalagi ada yang spesial buat gado-gado. Diferensiasi, itu value. Saya nggak ubah produknya, saya nggak ubah ukurannya, saya nggak ubah warnanya, saya nggak tambahin dia micin, saya nggak tambahin MSG, saya nggak janjiin apapun. Saya cuma mengatakan ini kerupuk spesial untuk gado-gado. Itu positioning. Alasan kenapa saya beli produk itu. Dia menggiring tuh, namanya positioning, rational value. Nah, itu hanya ada di persepsi. Dan memang yang namanya positioning adalah merekayasa cara berpikir konsumen, bukan produk itu yang direkayasa. Nah gitu. Jadi gimana caranya ngebikin value? Kembali ke yang pertama, mulainya dari masalah konsumen. Kembali ke ini, bro. Sekarang masuk ke sesi profit. Gimana mindset kalau kita ngebangun bisnis peluang dengan mental profit? Jadi banyak sekali yang nge-DM gua. Ini gue cerita sama lo, oke? Banyak yang nge-DM gue, bro, gue tuh pengen bikin usaha, gue tuh pengen ini. Gue selalu nembak. Kadang-kadang gue nembaknya gaya jagoan juga. Lu pengen punya untung berapa sih? Lu pengen dapat income berapa sih? Ya. Lu sebut aja, nggak usah takut. Lu pengen income berapa? Se-M setahun. Lu sebut aja. Nggak usah takut gitu. Nah, dari situ gue ajarin breakdown-nya. Jadi kalau se-M lo bagi 12 bulan berapa? Lo bagi 30 hari berapa? Dalam sehari kalau lo dalam active time of working lo 8-10 jam,
per hour berapa, berarti baru lu bisa break it down, baru lu it's easy for your mind to process how to achieve that. Maksudnya kita bikin strategi untuk processingnya dulu. Kadang-kadang kita pengen punya profit 1M, ada nih satu monyet di belakang yang bilang nggak mungkin, lo mana bisa. Nah itu monyetnya kan harus dibunuh, bro. Iya. Gitu kan. Nah, dari lu gimana, bro? Dari sisi perspektif untuk supaya kita tuh bisa punya ongoing spirit, ongoing hard work, ongoing consistency in the process towards the profit, bro. Oke. Karena kita kembali ngomong bisnis dan profit ya, peluang dan profit. Karena gini, ini yang banyak saya temuin ya, yang saya banyak temuin itu monyet-monyet tadi tuh, yang di sini tuh. Kadang-kadang bisikin yang sesuatu yang sebetulnya kita pengenkan, tapi monyet-monyet itu bisikin sesuatu yang jadi antitesisnya gitu. Jadi apa ya? Jadi lawannya gitu. Contoh misal gini, selalu dibenturkan gini. Misal waktu itu kan saya kalau di workshop selalu saya tanya, tuliskan tujuan Anda ngapain Anda membangun sebuah bisnis. Banyak yang mengatakan bahwa bisnis ini supaya saya bisa bermanfaat, supaya saya bisa berbagi, supaya saya bisa lain. Banyak hal tujuannya. Saya bilang gini, kalau tujuan Anda membangun bisnis untuk bermanfaat, besok PT-nya bubarin, bikin yang namanya yayasan. Kenapa? Bisnis itu untuk cari kita nggak profit. bikin workshop bareng, bahaya nih, audiensnya bisa mati. Lanjut. Karena bisnis itu untuk cari profit. Kalau Anda pengen berbagi, Anda bikinnya yayasan, jangan bikin jangan bikin bisnis. Loh, maksudnya kan bisnis harus bermanfaat. Iya, cara ngedapetin manfaat. Cara dapetin profitnya dengan cara menjual sesuatu yang bermanfaat. Kalau Anda jual nggak bermanfaat, konsumen nggak bakal mau beli. Loh, maksudnya itu narkoba kok ada yang mau beli? Ya narkoba tetap bermanfaat buat yang beli kan gitu. Makanya untuk ada marketnya, pengertian manfaat itu buat marketnya. Betul. Nah ini karena banyak ini, ketika misalnya tadi tuh, saya mau dapat profit, tapi maunya tuh di belakang ngomong, bisnis itu nggak boleh gitu, bisnis nggak boleh mata duitan, bisnis itu nggak boleh ngomongin profit. Ya itu kan kadang-kadang bentrok sendiri, kayak ada dua orang di kepala kita saling ngomong, kemudian nggak ketemu titik temunya, apa yang terjadi? Nggak kemana-mana. Nah, waktu itu sebetulnya, ini saya mau cerita, sebetulnya saya juga punya perspektif yang sama sebelum saya mendengar solusi ya. Nanti. Nah, sebenarnya saya juga punya monyet itu yang ngomong gini. Kalau saya mau kasih harga ke temen nih, dia temen nih, nggak enak kayaknya kalau nggak dikasih harga murah nih. Tapi kalau dikasih harga murah, eman nih, gimana ya? Monyet tuh gitu terus. Sampai suatu titik tertentu, saya dengerin kajiannya Ustadz Budi Azhari, cerita tentang sahabat Nabi yang kaya yaitu Abdurrahman bin Auf. Oke, saya potong bagian yang paling penting untuk koneksi dengan apa yang saya sampaikan. Abdurrahman bin Auf kalau ditanya tentang sedekahnya, nggak usah ditanya. Bahwa setiap orang yang ada di Madinah semuanya pernah disilaturahmi dengan uangnya Abdurrahman bin Auf. Entah dipinjemin, dimodalin, entah bayarin utangnya. Pokoknya seluruh orang. Kita clear dulu bahwa Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang ahli sedekah. Nah ini bagian yang menarik. Ketika Abdurrahman bin Auf ditanya oleh seorang, apa rahasia dagangmu? Salah satu ini di antara 5 rahasia Abdurrahman bin Auf adalah ketika saya berdagang selalu saya menggunakan cash, nggak ada tempo. Nah banyak yang kadang-kadang kita banyak yang ini, wah kita kan sama Muslim harus saling bantu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Sekarang pintunya, babnya adalah jual beli. Kita pakai aturan jual beli cash. Kalau kita babnya tolong menolong, ya kan? Kalau babnya kita tolong menolong, itu ada pintu lain. Nanti saya kasih uang pakai uang sedekah. Jadi clear nih, bahwa ketika kita mau mendirikan bisnis, kita untuk cari untung.
Nanti untungnya dibuat apa, itu urusan belakangan. Entah nanti 100% mau disedekahkan, 100% mau diwakafkan, 50% untuk bangun masjid, 70% untuk anak yatim, itu urusan belakangan. Tapi ketika kita berbicara tentang bisnis, kita fokus untuk cari untung. Gitu bro, kira-kira bro. Oke, Vincent, jawabannya sudah terjawab ya Vincent. Pas lagi lo nanya pertanyaan, jawabannya udah kejawab. Apa tuh? Apakah salah jika dalam ADART perusahaan startup sudah ditulis komitmen perusahaan 50% profitnya untuk misi sosial? Yang penting untung dulu. Untungnya habis itu lo mau kasih berapa persen itu hak lo. Ya, benar. Betul. Jangan statementnya dipakai buat jualan. Yes, gitu. Benar. Tepat sekali. Nah, ini urusannya jual beli. Kalau udah urusan tolong menolong, urusan ini. Lanjut bro. Betul. Ya itu tadi sih prinsipnya. Jadi kita clear dulu nih teman-teman yang bisnis ya, gitu clearin dulu. Jangan sampai monyet itu gangguin, karena itu bakal ganggu banget loh si monyet itu. Serius, itu kalau kita nggak clear gitu ya, punya satu tujuan dengan bahwa kita baik-baik saja dengan mencari untung tuh nggak apa-apa gitu. Karena kita nyari untung tuh kadang-kadang merasa bersalah karena si monyet itu yang ngomong gitu. Iya. Jadi nggak bulat gitu mencarinya. Lu ngomongin monyet, gue mau nanya sama lu, pernah nggak menyaksikan monyet yang tadinya di belakang jadinya benar-benar datang di depan lu? Contoh, gue datang ke lo nih, bro, gue mau bikin branding dong, berapa ya? Lo buka harga 50 juta, gue bilang harga temen lah bro, 15 juta, ya kan? Udah lo kasih 15, gue mintanya 150 juta punya value bro. Nah itu kan monyet yang di belakang jadi ke depan bro. Ya, Oke. Kalau dulu mungkin aneh jadi sungkan gitu. Karena monyetnya itu mulai jadi gimana gitu. Jadi real ya. Kalau sekarang sih udah clear. Kalau misalnya si monyet itu datang dengan cara kayak gitu, nah kalau biasanya yang namanya teman tuh nggak pernah nawar. Yang namanya teman tuh kasih lebih gitu. Benar. Gitu. Itu satu. Yang kedua nih, agensi kan pricingnya kan itu di belakang kan. Setelah kita tahu problem dan lain-lain lah, agensi kan pricingnya di belakang. Karena pricingnya dinaikin dulu itu. Jadi kalau dia nawar karena bawa teman, lah itu sudah ada budget monyetnya gitu. Iya, budget monyetnya. Kayak toko tekstil diskon 50%. Nanti kalau dia nggak nawar, monyetnya dikeluarin. Wah, ini karena kamu nggak nawar, nih saya kasih baik hati nih, saya kasih diskon deh gitu. Padahal ya emang udah gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang denger lah, mudah-mudahan ya. Nah ini orang-orang yang nonton nih semua orang-orang baik kok. Dia menyerap ilmu dengan positif. Bro, jadi kembali ke profit making bro. Langkah-langkah apa agar kita bisa menciptakan profit bro? Dalam kondisi seperti inilah bro, kasih tips. Jadi teman-teman nggak usah ribet, coba begini, misalnya you can give some tips. Oke. Gimana cara ciptain profit ya? Kita tahu dulu rumus profit itu apa? Profit itu adalah hasil, itu adalah buah gitu. Kita nggak bisa merubah hasil kalau kita nggak tahu sebabnya. Oke. Nah, rumus profit adalah revenue dikurangin cost. Ya, revenue pendapatan dikurangin cost. Cost itu adalah bukan kamar kos ya. Ntar cost itu beban ya, biaya. Penghasilan dikurangi biaya, itu jadilah profit. Nah, caranya gimana naikin profit? Ada dua cara kan, naikin revenue atau turunin cost. Udah, dua itu, hanya nggak ada yang lain. Mana dulu nih yang disentuh antara revenue, naikin revenue atau turunin cost? Kita nggak bisa sentuh dua-duanya secara langsung, kalau resource kita terbatas. Maka yang bisa kita pilih adalah, kita harus pilih salah satu. Kita, kita prioritaskan. Mana yang diprioritaskan? Yang diprioritaskan awal adalah turunin cost. Cost-nya turun, profit pasti naik dong. Karena revenue kurangin cost. Kenapa turunin cost? Ini memang kadang-kadang teman-teman UKM ini nggak populer gitu.
Misalnya ada workshop cara nurunin cost, itu nggak populer di teman-teman, karena teman-teman yang lebih populer adalah naikin revenue. Padahal kalau naikin revenue, itu kita kadang sering kali butuh biaya. Bukan nggak bisa tanpa biaya, bisa-bisa aja, tapi sering kali itu butuh biaya. Entah iklan lah, entah biaya desain, dan pokoknya ada cost yang keluar untuk naikin revenue. Nah, sedangkan kalau nurunin cost, itu belum tentu ada biayanya. Karena cost ini sering kali ada di dalam kontrol kita itu. Nah, apa caranya gimana nurunin cost? Oke, cara nurunin cost adalah yang pertama kita tahu dulu struktur cost kita kayak apa. Nah, kalau kita mau nurunin cost tapi nggak tahu pengeluaran kita kayak apa, nggak pernah dicatat, ya bubar jalan deh. Sih mau kasih solusi gimana gitu. Nah, yang pertama punya catatan. Kalau udah punya catatan, apa yang dilakukan? Pos-pos yang ada 20% item, berarti kalau misalnya ada 10 pos nih, ada 10 akun pengeluaran. Cari 2 akun yang jumlahnya itu kira-kira 80% dari pengeluaran seluruhnya. Nah, turun fokus ke situ aja. Udah tuh, fokus di Pareto itu, fokus di situ. Kenapa? Kalau turunin di situ sedikit aja, efeknya bakal besar. Oke. Nah, itulah kira-kira. Contohnya gimana? Salah satunya, misalnya yang tadinya kita bayar fixed cost itu biaya tetap gitu, misalnya karyawan, kemudian karyawan desain dan lain-lain, kita bisa mulai mengalokasikan jadi variable cost. Variable cost itu artinya ya kita cuma outsource supaya kita bayar at cost saja, kalau ada kerjaannya baru bayar, kalau enggak ya nggak usah. Itu beberapa tip lah yang bisa dilakukan ya untuk nurunin cost. Gitu bro, kira-kira bro. Oke, thank you bro. Tadi udah jelasin gimana cara melihat peluang, gimana cara memasuki arena peluang, juga dikasih tahu gimana cara meningkatkan profit, harus pemahaman gimana kita bisa menghemat cost atau minimize cost, ya kan? Jadi bukan melulu meningkatkan sales, itu udah tugas lo sebagai entrepreneur ya, lo meningkatkan sales melulu, jangan lo diamin stagnan, tapi profit is the size, the selisih. So you have to understand that, gitu kan? Oke. Bro, ini gue mulai masuk ke sesi tanya jawab. Gue mulai baca pertanyaan-pertanyaan dulu, bro. Dari DPS Riani Marbun, definisi social enterprise bagi Bapak apa ya, Pak? Oke, social enterprise. Jadi gini, sebetulnya saya belum tahu detail tentang social enterprise, tapi selentingan-selentingan lah ya. Ini sepenangkapan saya ya. Karena mungkin pas kita bahas tentang bahwa bisnis ini adalah cari profit gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang value tadi, kalau di konsep NEMA itu ada 2, rational value dan emotional value. Ya. Emotional value itu apa sih? Kalau rational value adalah alasan konsumen ngebeli gitu kan. Pertanyaan kenapa orang harus datang kenapa saya harus datang ke kamu? Yaitu rational value. Kalau nggak ada benefit itu, ya saya nggak bakal saya beli. Itu udah clear tuh rational value. Dan itu di set awal. Kalau nggak ada value itu orang nggak mau bakal beli, itu rational value. Nah, kemudian setelah itu butuh yang namanya emotional value. Apa itu emotional value? Emotional value adalah ketika konsumen udah datang, udah ngebeli, udah makan tuh rational value, value-value yang kita siapkan di awal, emotional value akan membuat dia tambah loyal, tambah cinta. Loyal itu artinya apa? Ketika ada rational value yang sama, tapi memiliki value, emotional value yang berbeda, maka konsumen akan saya cocok sama orang ini gitu. Kenapa? Contoh misalnya gini, kita bicara tentang sari roti ya. Tadi sampelnya yang dibawa sebelumnya sari roti. Dan kasus ini saya sampaikan tentang sari roti bukan benar dan salahnya tentang kasusnya sari roti. Tapi kita bicara tentang ilmu brand, tentang ilmu emotional value di sini. Tahun 2016 itu kan ada kejadian 212 gitu. Semua tahu tentang itu. Dan ada kejadian boykot tentang sari roti. Gitu. Yang mengakibatkan saham sari roti turun, kemudian apa namanya? Profit banget. Profit berkurang 70%. Sampai di tahun kedua setelah itu masih profit belum balik tuh. Dampaknya gede tuh. Nah, kita berbicara tentang rational value dan emotional value. Ketika kita berbicara tentang rational value, semua sepakat bahwa sari roti tidak ada kejelekan sama sekali. Produknya masih oke, nggak ada masalah, distribusi channelnya nggak ada masalah,
kemudian rasanya juga nggak ada masalah, artinya apa yang dia janjikan dengan apa yang dia berikan itu komplit, fix gitu. Ada nggak ada cacat reputasi di situ. Rational value ya. Kemudian kita masuk ke emotional value. Kita berbicara tentang ideologi. Kita berbicara tentang visi dari brand ini, Sari Roti, yang dianggap ini berseberangan ya. Bukan berarti salah ya, bukan berarti ini salah ya. Dianggap berseberangan dengan kelompok 212. Nah, yang namanya manusia ini makhluk emosional. Saya lebih nyaman, kita semua lebih nyaman bertransaksi dengan subjek, dengan orang yang memiliki ideologi dan visi yang sama. Nah, itu kejadian dengan Sari Roti. Nah, ketika kita memiliki ideologi yang berseberangan, kalau saya masih ada pilihan lain, saya akan pilih pilihan lain. Kecuali itu satu-satunya pilihan, mungkin tetap akan dibeli, tapi dengan kondisi terpaksa gitu. Nah, itu yang disebut dengan emotional value. Contoh lain lagi, social enterprise ya. Contoh lain selain itu adalah kemarin sekitar tanggal 26 April saya lihat postingan di The Body Shop. Body Shop yang internasional ya, yang The Body Shop official Instagram. Ada salah satu postingan di situ, The Body Shop memberikan ucapan Hari Lesbi Dunia. Itu dihujat, penghujatnya datang dari Indonesia. Dia bilang, oke, bye-bye, saya nggak akan beli kamu lagi. Oke, saya nggak akan beli, mulai hari ini saya unfollow. Oke, kemudian setelah itu komen-komentar yang tentang itulah, bahwa selama ini saya pakai kamu, ternyata kamu ngebela tentang ini, maka saya mulai besok nggak beli kamu lagi. Padahal secara rational value, yang mau rational value, dia baik-baik saja dengan produk Body Shop. Tapi ketika social intelligence-nya kurang bagus ya. Social intelligence-nya dia nggak. Ya, dan itu saya cek juga, itu ada 6.000 komen. Padahal postingan-postingan lain itu cuma 10, 20, 30 komen. Nah, kalau dari sini sih saya mau ngebahas tentang emotional value itu tadi. Bahwa ketika manusia ini berseberangan ideologi, berseberangan visi, walaupun dia punya kompetensinya, nggak akan dibeli, nggak akan mau kerja sama, karena udah merasa nggak nyaman dulu, ada barrier gitu ketika bertransaksi. Nah, social enterprise itu adalah perusahaan-perusahaan yang dimana rational value-nya ada dulu ya. Jangan, bukan berarti rational value-nya nggak ada loh. Jangan kita menggede-gedekan emotional value-nya, sedangkan rational value-nya nggak dibangun gitu. Ya contoh yang kayak itu tadi, kesalahan paling banyak. Yang kayak tadi Bro Sunil sampaikan, ada 50% ini profit akan disumbangkan, tapi yang digede-gede 50%-nya ini, sedangkan servis nggak diperbaiki, produknya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, ini kebanyakan yang terjadi kan seperti itu. Jangan sampai isu tentang sosialnya gede, tapi ini bisnisnya sebagai alasan konsumen bertransaksi nggak dibenerin gitu. Nah, ini contoh ya, contoh lain lagi. Saya tahun 2014 itu agensi saya mulai hijrah. Artinya hijrah gini. Tadinya saya masih mau nanganin bank dan lain-lain. Kemudian tahun 2014, mulai 2014 saya nggak mau lagi. Itu ada transformasi hijrah di dalam diri saya. Oke. Kemudian terus setelah itu, kenapa saya tidak kasih embel-embel agensi syariah? Karena saya gini berpikir, ini agensi ya biarkan bertanding berbicara tentang profesionalitas. Saya nggak akan ngasih embel-embel syariah di nama brand saya, karena juga menurut saya nggak relate banget agensi dikasih nama syariah menurut saya ya, menurut saya. Karena ketika kita berbicara agensi, ya udah saya mau transaksi dengan saya mau transaksi dengan siapa aja, saya nggak masalah. Tapi saya punya regulasi, dan regulasi itu di dalam. Ketika kita, saya mohon maaf, kita nggak nangani brand-brand seperti ini. Toh contohnya Facebook, Google juga punya regulasi bahwa iklan obat kejantanan nggak bakal diterima sama Google, nggak bakal diterima sama Facebook. Dan itu regulasi masing-masing perusahaan. Tapi bukan berarti kemudian regulasi itu yang digede-gedein di depan gitu. Iya, benar. Nah, gitulah kira-kira pandangan saya tentang social enterprise. Oke, good. Sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, Pak.
Gimana cara ngatasin kawan yang suka memanfaatkan kebaikan yang sudah kita berikan? Ini topiknya tentang ciptakan peluang dan profit, tapi ya sudahlah. Gimana cara memanfaatkan ya? Bukan memanfaatkan. Gimana cara mengatasi kawan yang suka memanfaatkan kebaikan yang sudah kita berikan? Gimana caranya suka mengatasi? Caranya mengatasi kalau orang yang memanfaatkan. Ceritanya gue nelpon lu selama 30 hari, setiap hari selama setengah jam dengan alasan gue kangen sama lu, tapi gue minta insight lu melulu. Udah gitu gretong, ya kan? Ya kan? Terus udah gitu materi lu semua gue compile terus gue jualin, mati gak lu? Pura-pura sibuk aja lah kalau gitu. Oh nggak, lebih parahnya materi lu udah gue compile, udah gue mau pasarin, terus gue telepon lu, bro, tolong dong bantu endorse. Itu lebih anjing. Aduh. Amit-amit lah, jangan sampai kita punya teman kayak gitulah. Oke, daripada diatasi, kalau jawaban sopan, jawaban sopannya Bro Dodi. Iya, jawaban sopannya Bro Dodi. Ya kalau bisa jangan punya teman kayak begitu. Lu ngerti ya artinya ya? Itu artinya dihapus saja kan? Enggak, mungkin juga gini. Kita kan menarik orang-orang yang mirip dengan kita. Jangan-jangan orangnya itu kayak begitu. Iya. Nah itu juga bahaya tuh. Itu perspektif. Jadi jangan sampai tersinggung. Itu perspektif. Dan itu perspektif yang sah juga. Jadi we have to open our mind. Yeah. Perlu nggak sih merahasiakan kunci bisnis kita, misal resep produk yang kita jual? Oh ya, kadang-kadang perlu itu. Tetap perlu lah. Nggak semuanya kita open. Ada beberapa yang bisa kita open, ada beberapa lain lagi yang kita kunci gitu. Nggak harus semuanya juga kita open, nggak juga harus semuanya kita buka rahasia-rahasia itu. Lo beli Indomie kan sampai hari ini nggak ada yang bisa bikin resepnya, bos. Resepnya dirahasiain istilahnya gitu. Meskipun setelah swing saja bisa bikin mie sedap, kagak bisa nimpe resepnya. Udah gitu aja. Tergantung bisnis lo relay-nya di mana. Gimana ya cara cari klien Indo yang benar? Padahal saya udah pasang ads, kok rasanya susah banget. Selama ini customernya dari US. Aduh, Rizky. Pertanyaan lu itu bikin gue agak bingung. Kenapa? Kalau gue dapet klien dari US, gue itu alhamdulillahnya setengah mati, bro. Karena gue kalau bisa dapet klien dari US, gue nggak butuh klien dari Indo. Tapi ya sudahlah, biar dijawab. Oke, jadi gini, ini sebetulnya situasi hari ini jauh lebih baik daripada situasi saya sebelum tahun 2015. Itu parah banget. Yeah. Saya mau ngejual visual identity harga 5 juta pada waktu itu, wah itu harus ngecap seharian itu. Baru dia yakin bahwa ini oke gitu buat dia. Dan hari ini jauh lebih baik ketimbang dulu. Nah, apa sih yang membedakan gini? Kita ngomong ada misalnya konsumen kita lah, ngomongnya Andi lah. Kita ada calon konsumen kita namanya Andi. Andi versi 1.0. Adalah Andi yang tidak paham tentang pentingnya visual identity. Misalnya layanan aneh visual identity ya. Andi versi 1.0. Nah, pada saat dia ketemu dengan kita, pada saat dia ngelihat iklan saya, ngelihat iklan Anda, itu pada saat dia nggak paham visual identity itu apa. Nah, supaya ini, kenapa klien US mau ngebayar lebih mahal? Karena dia punya cara berpikir versi 2.0. Iya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah Anda merubah Andi dari versi 1.0 jadi versi 2.0. Gimana caranya? Diedukasi. Makanya kalau pasang, jangan pasang iklan di Facebook Ads, IG Ads, langsung direct. Karena dia masih masuk tanya ke DM dengan versi 1.0. Gitu. Itu perjalanan yang harus memang di maintenance. Makanya ada namanya IG kita harus berisi edukasi. Kenapa orang harus butuh visual identity? Visual identity itu enggak gitu doang loh cara kerjanya, ini fungsinya, cara ngebikinnya di belakangnya prosesnya gini. Jadi orang ngerti, oh gitu ya ternyata ya. Nah, ketika setiap orang sudah menjadi versi 2.0, maka dengan rela ngebayar uangnya dengan rela dibayar. Bukan dia kadang-kadang
Bukan orang-orang kayak Andi itu nggak punya duit untuk ngebayar, mereka punya. Cuma mereka belum tahu kenapa harus ngebayar yang harganya 100 juta, 200 juta gitu. Iya, betul. Oke, good. Ini ada lagi nih pertanyaan nih. Oh, banyak banget ya yang nanya ya. Iya. Ketika ngomongin positioning, bedanya dengan brand single idea gimana, Mas Dodi? Wah, ini peserta workshop Ani. Positioning dan brand single idea beda. Kalau positioning itu rational value, kalau brand single idea adalah emotional value. Contohnya gimana sih brand single idea? Brand single idea itu gini gampangnya. Misalnya nih tentang emotional value ya, atribut di emotional value itu ada 8. Tapi saya bahas 2, brand vision sama brand single idea. Oke, kita menganggap bahwa brand ini seperti manusia. Kita analogikan dulu bahwa brand ini adalah seperti manusia. Kita anggap brand ini adalah seperti manusia. Kita ngomong namanya Pak Habibie. Ya, Pak Habibie. Nah, Pak Habibie ini punya visi. Ini real ya. Visinya Pak Habibie adalah ingin menjadikan Indonesia role model dunia. Itu yang disebut dengan visi. Visi itu bukan kebanyakan di kita salah menulis brand vision, yaitu saya ingin menjadi nomor 1 di fashion. Saya ingin membuka 1000 cabang. Saya ingin membuka restoran seluruh dunia. Itu namanya business vision. Itu business goal, bukan brand vision. Brand vision itu berisi ideologi. Situasi ideal yang akan kita ciptakan di dunia ini, itu namanya brand vision, ya. Contohnya Pak Habibie tadi, situasi ideal yang menurut Pak Habibie adalah kalau Indonesia bisa menjadi role model teknologi di dunia. Itu visinya Pak Habibie. Kemudian yang disebut dengan brand single idea adalah apa peran saya untuk menciptakan visi tadi. Nah, visi ini itu ideologi ya, ideologi personal, dan ini nggak harus disukai banyak orang, tapi orang-orang tertentu akan memiliki aura yang sama. Nah, aura yang sama kan mengelompok. Oh ya, kita kembali lagi tadi ya, ada yang tertinggal antara Body Shop dan Sari Roti. Memang kemudian setelah mereka menyampaikan ideologinya, Sari Roti tidak pro 212 dan dan Body Shop adalah mendukung lesbi, itu akan mulai memisahkan diri. Orang-orang yang tidak sevisi akan pergi, dan orang yang sevisi makin cinta sama brand-brand itu. Nah, itu fungsinya brand vision tuh. Nah, itu tentang brand vision. Brand single idea adalah apa peran saya menciptakan visi itu. Pak Habibie mengatakan, saya akan menjadi teknokrat Halo? Nah, muncul ya. Nah, itu tadi ya, brand vision adalah sesuatu yang kita ingin capai, bukan sesuatu yang ingin kita wujudkan di dunia ini, dan brand single idea adalah apa peran saya untuk mewujudkan itu. Contoh Apple brand visionnya ada tuh kalimatnya, menciptakan turut berkontribusi kepada dunia, menciptakan alat yang memintarkan manusia. Turut berkontribusi kepada dunia untuk menciptakan alat yang memintarkan manusia. Dia sebut pintar dan sebut alat. Makanya dia nggak pernah jualan software. Kenapa? Karena di brand visionnya dia sebut tools. Gitu. Nah, brand single idea-nya saya nggak dapat itu. Saya cari-cari nggak dapat. Tapi kalau penafsiran saya, ini penafsiran saya sendiri, brand single idea-nya Apple ya inovasi yang sederhana, kayaknya begitu. Apa peran saya mewujudkan itu adalah dia melakukan inovasi tapi dengan sesuatu yang sangat sederhana sekali. Kayaknya begitu sih. Oke. Bro, gue masuk ke berikutnya ya. Bagaimana cara mendapatkan ide positioning yang diterima pasar dengan baik? Dari masalah konsumen. Oke. Berarti pahami dulu masalah konsumennya ya, secara lengkap. Yes.
Yes. Yes, contoh misal gini, contoh. Masalah apa sih, misalnya nih kalian semua yang dari sini saya tanya, masalah apa yang paling sering terjadi di mulut? Masalah apa aja? Nah, coba sebutin apa aja. Misalnya, nafasnya bau, gigi kuning, gigi plak, gigi berdarah, gusi sakit, apapun itu. Oke, kita bicara brand pasta gigi. Sensodyne, apa masalah bagian mana yang mau diselesaikan? Gigi sensitif. Pepsodent, gigi kuning tadi. Close up, nafas jadi segar. Nah, oke, kita bicara tentang Pepsodent dan close up. Close up positioningnya adalah pasta gigi yang membuat nafas Anda jadi segar. Apakah close up nggak bisa buat gigi Anda jadi putih? Bisa-bisa aja. Tapi kenapa tidak menyebutkan positioning? Kenapa nggak menyebutkan 2 nilai tambah ya? Dengan apa yang sebetulnya dia bisa. Kenapa ya? Karena positioning, bahwa dia mengambil pasar yang dimana masalah orang tentang nafasnya itu. Maka dari iklannya pun disesuaikan dengan positioningnya. Jadi positioning itu idenya adalah dari masalah yang ada di pasar. Kalau konsumen punya 10 masalah, masalah nomor berapa yang mau Anda selesaikan? Oke, gitu. Oke. Gua akan ngacak karena waktunya tinggal 5 menit lagi. So, gue akan ngacak pertanyaannya, nggak bisa gue urutin dulu, guys. Sorry. Gue pilih beberapa pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan yang lumayan menarik juga. Saya ada bisnis dengan brand insya Allah sudah matang dan fokus, awalnya tujuannya satu jenis produk. Sekarang saya ada produk baru yang potensial. Apakah saya harus bikin brand baru untuk produk itu? Produk baru itu ya. Tadi udah dijawab ya, bahwa satu brand adalah satu kategori. Oke. Jadi kalau produknya di kategori yang sama, tetap brandnya harus diganti lah. Karena positioning brand itu nggak bisa dimainin terus. Ya, benar, betul. Bagaimana cara merebranding tempat kita yang sudah terlanjur terkena image harga mahal? Terus image-nya mau turunin? Mau pindah atau gara-gara corona doang nih? Kalau misalnya, dari pertanyaannya seperti itu. Ya, itu karena gini, image-nya apakah memang gini? Apakah saya memang sebetulnya murah tapi kena image mahal, ataukah sekarang memang mahal tapi kemudian karena corona saya pengen turun jadi murah? Kan masih ada beberapa asumsi gitu. Dan jawabannya mungkin bisa beda-beda kasusnya. Oke. Bagaimana peluang menciptakan untuk sebuah brand community, Om? Hah, mana? Gimana? Kalau mau menciptakan, bagaimana peluang menciptakan untuk sebuah brand community? Ini Dwi Krisna, lu pertanyaannya membingungkan. Bagaimana peluang menciptakan untuk sebuah brand community? Belum paham saya pertanyaannya tuh. Oke, skip. How to accelerate speed of learning baik untuk entrepreneurnya, karyawannya, dan organisasinya? Lengkap banget ya. Speed learning untuk karyawannya, bosnya, karyawannya, sama company-nya. Oke. Bukunya dibakar, bukunya dibakar, dijadiin abu, dituangin ke minumannya, terus semua suruh minum. Oke. Kalau saya sih di perusahaan ada waktu 1 hari secara khusus gitu untuk ngebaca buku, ngebaca majalah, ngebaca riset apapun itu. Setiap orang dengan job desk-nya masing-masing. Simpulkan, kemudian semua presentasi satu-satu di divisinya masing-masing, mempresentasikan apa yang sudah dipelajari selama 1 hari ini. Nah, dari situ sebetulnya adalah cara untuk belajar supaya lebih cepat, supaya lebih adaptif lagi. Nah, setelah itu ketika level manager ya mengetahui ada hal-hal yang bisa diantisipasi, yang bisa menjadi threat atau ancaman di masa depan, itu mulai dipikirkan cara mengatasinya. Ataupun ada hal-hal yang dianggap menjadi potensi atau menjadi peluang, mulai dipikirkan caranya untuk menangkap peluang itu. Itulah kira-kira. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau beli barang itu termasuk cost nggak?
kalau beli barangnya lumayan banyak, waktu habis, apa beli barang juga perlu dikontrol? Please advice, makasih. Beli barang? Pratama Baby Shop. Bentar. Baca dulu nih. Maksudnya gimana? Kalau beli barang itu termasuk kos nggak? Kalau beli barangnya lumayan banyak, waktu habis, apa beli barang perlu dikontrol? Ini maksudnya beli barang nih, nyetok barang atau gimana? Ya udah, kalau confused kita skip ke one last question nih. Biar Lanjut. waktunya nggak ke waste. Bang, kalau mau pivot bisnis kita di sosmed dari jual produk A ke produk B gimana ya? Tunggu bentar, itu satu pertanyaan. Tetap wajib nge-build niche baru atau struggling meyakinkan niche yang udah ada untuk sampai tertarik produk baru kita? Oke, jadi kalau kita mau pivot bisnis kan ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan ya. Entah mau pivot atau entah mau hanya nambah produk aja. Jadi gini, saya butuh gambar nih, sebentar gambarin dulu nih. Nggak bawa apa-apa nih. Hebat banget, sampai bisa lihat gambar. Bentar, gambar dulu. Nih, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nih ya. Ini produk baru lama. Yang ini pasar baru lama. Iya. Ya. Kuadran 1, produk baru untuk pasar baru. Kuadran 2, produk lama untuk pasar baru. Produk baru untuk pasar lama. 3, 4, produk lama, pasar lama. Gitu kan? Gimana kalau kita mau mengakselerasi bisnis? Paling enak ya nomor 4. Karena ini paling resiko paling kecil. Karena kita kenal pesannya dan kenal produk itu. Oke, kalau sekarang pertanyaannya adalah kita mau pivot nih gara-gara COVID-19 misalnya, dan bisnis ini nggak bisa diapa-apain lagi. Maka yang paling aman, bukan paling aman sih, kita bisa, kalau saya pribadi lebih cenderung ke nomor 3 dulu. Kenapa? Karena kita udah mengenal baik ini pasarnya. Kita kenal nih. Kalau kita mengenal pasar dan kita punya reputasi di situ, maka kita tinggal bilang, saya punya bisnis baru, saya punya produk baru, gitu. Itu yang tadi lu ceritain, yang kalau kita melihat diri kita dulu ya, kita punya reseller apa enggak? Ya, betul. Contohnya gitu ya, balik ke situ. Nah, ya itulah kenapa kita punya aset apa? Aset itu bukan berarti cuma sekedar mobil, gedung, rumah, komputer. Konsumen yang kita punya database-nya itu yang disebut dengan salah satu yang disebut aset. Waktu kemarin saya buka bisnis baru tuh, yang harga logo yang murah-murah tuh ya, itu di Nema kan itu banyak calon konsumen yang mau masuk, tapi ketika di screening awal kok ternyata mereka kemampuan belinya tidak pas. Kemana nggak pas itu kan? Itu kita simpan semua dari tahun zaman Baula dulu. Yang dihubungin adalah orang-orang itu dulu. Itu jauh lebih gampang. Tanpa iklan laris itu udah gitu. Mantap. Bro, thank you so much bro for your time, for your totality, for your inspiration, for your spirit. Gua terima kasih banget. Semoga teman-teman hari ini mendapatkan manfaat semaksimal-maksimalnya. Time to scale up your mind guys, time to learn, time to take action, time to try, time to find out who you are. Danny Baskara, welcome. Thank you for watching. And bro, thank you so much. Thank you so much. Sama-sama bro. We'll be in touch. Teman-teman yang lain, take care, good night, and have a safe and amazing week ahead. Okay, bye-bye. Thank you, bye-bye. Yeah.